1. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila menjadi sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Landasan politik yang menghindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan tak bermartabat. C. Suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. D. Nilai-nilai yang dianutnya mengandung unsur-unsur kenegaraan yang tinggi. Jawaban yang benar adalah A. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa dalam setiap penyelenggaraan tata kelola kenegaraan, semuanya harus beracu pada asas Pancasila, sebab ia adalah dasar negara, sumber acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan A. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia, B. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan, D. Norma dasar yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari. 3. Pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, adalah pemberontakan A. Republik Maluku Selatan, B. Angkatan Perang Ratu Adil, C. Partai Komunis Indonesia di Madiun, D. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Pada masa pemerintahan Orde Lama periode 1945 sampai 1950, terdapat beberapa pemberontakan yang diusung oleh beberapa tokoh daerah. Salah satunya ialah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. 4. Perhatikan pemberontakan berikut ini. Dari tabel di atas, pemberontakan yang berupaya memecahkan persatuan dan kesatuan pada periode 1950 sampai 1959 ditunjukkan dengan nomor A1, 2, dan 3, B 24 dan 5, C 24 dan 6, D 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Periode 1950 sampai 1959 mengarahkan penerapan Pancasila pada ideologi liberal. Pada periode ini, dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai dampak dari gagalnya konstituante menjalankan tugasnya. Terdapat beberapa pemberontakan seperti RMS, PRRI, Permesta, APRA. 5. Perhatikan isi Dekrit Presiden tahun 1959 berikut ini. 1. Pemerintah membubarkan konstituante, 2. Presiden diturunkan dari jabatannya, 3. UDS tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, 4. Penaikan harga barang kebutuhan, 5. Kembali kepada UUD tahun 1945. Dari data di atas, yang merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan dengan nomor A1, 2, dan 5, B1, 3, dan 5, C1, 3, dan 4, D1, 2, dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Dekrit Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 diantaranya berisi, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR, ditambah dengan utusan dari golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. 6. Salah satu bentuk suatu kelompok tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ditandai dengan peristiwa AG30S, PKI, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran Surabaya,
D. Serangan umum 1 Maret 1949. Jawaban yang benar adalah A. Partai Komunis Indonesia pernah berusaha mengubah bentuk negara Indonesia menjadi negara komunis sebanyak 2 kali, yakni pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. 7. Harapan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan antara lain karena A. Presiden berasal dari militer, B. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan baik, C. Presiden lemah dalam mengontrol lembaga negara lainnya, D. Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. Jawaban yang benar adalah D. Pada saat kepemimpinan Orde Baru, bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, terjadi ketidakpuasan masyarakat akibat kepemimpinan yang bersifat sentralistik, Pancasila dijadikan alat politik dan diwarnai dengan kediktatoran. 8. Tantangan dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Sikap dan perilaku yang termasuk menurunkan rasa persatuan dan kesatuan adalah A. Kebebasan berbicara dan berorganisasi, B. Terjadinya konflik antar warga di beberapa daerah, C. Kebebasan berorganisasi dan berekspresi masyarakat Indonesia, D. Kebebasan berbicara dan berekspresi masyarakat Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Sembilan, keunggulan ideologi terbuka dibandingkan dengan ideologi tertutup adalah A. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara, B. Nilai-nilai dan cita-citanya dipaksakan dari luar masyarakatnya, C. Pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh masyarakat sendiri, D. Dasar pembentukannya adalah ideologi perseorangan atau kelompok. Jawaban yang benar adalah C. Ideologi terbuka memiliki nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, budaya, dan moral masyarakat, tidak diciptakan oleh negara. Sementara itu, ideologi tertutup diberikan oleh negara dengan asal dari cita-cita sebuah kelompok, sehingga tidak kaya dan tidak menganut unsur keberagaman. 10. Perhatikan ciri Pancasila berikut ini. 1. Sistem pemikiran yang terbuka, 2. Nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar, 3. Diciptakan oleh negara, 4. Dasar pembentukan ideolognya hasil musyawarah, 5. Senantiasa berkembang sesuai aspirasi pemikiran. Dari data di atas, yang termasuk ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka ditunjukkan dengan nomor A123 dan 4, B134 dan 5, C124 dan 5, D234 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Yang termasuk ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka, sistem pemikiran yang terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya bukan dari luar, diciptakan oleh negara, dasar pembentukan ideologinya hasil musyawarah. 11. Perhatikan lembaga-lembaga negara berikut ini. Dari tabel di atas, lembaga negara yang baru sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik ditunjukkan dengan nomor A13 dan 5, B46 dan 8, C24 dan 7, D25 dan 8. Jawaban yang benar adalah D. Lembaga negara yang baru sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik adalah Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.
12. Perwujudan Pancasila di bidang ekonomi dikembangkan melalui landasan operasional sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal A31, B32, C33, D34. Jawaban yang benar adalah C. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. 13. Sikap yang harus dihindari. Sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya adalah A. Sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit. B. Sikap bekerja keras, disiplin dan sikap ilmiah. C. Sikap kekeluargaan dan gotong royong. D. Sikap selalu musyawarah dan mufakat. Jawaban yang benar adalah A. Sikap feodal dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila, merupakan beberapa tantangan dalam menciptakan masa depan Indonesia. Terutama bagi kaum muda, pola pikir eksklusif dan tanpa nilai berbahaya, karena jati diri bangsa menjadi taruhannya. 14. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A27 ayat 1, B27 ayat 3, C28 ayat 1, D28 ayat 3. Jawaban yang benar adalah B. Ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menerangkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 15. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung dalil A. Objektif, B. Subjektif, C. Federatif, D. Distributif. Jawaban yang benar adalah B. Alinea pertama, mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 16. Perhatikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 4. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. 5. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dari pernyataan di atas, yang termasuk makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditunjukkan dengan nomor A12 dan 3, B34 dan 5, C13 dan 5, D24 dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan yang merupakan makna alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 17. Kemerdekaan yang dicapai bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, melainkan juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea, A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat.
Jawaban yang benar adalah C. Alinea ketiga pembukaan WUD 1945 mengandung motivasi spiritual, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga karena rahmat Tuhan. 18. Perhatikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. 1. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 2. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. 3. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 4. Perjuangan bangsa Indonesia yang mencapai tingkat yang menentukan. 5. Dasar negara yaitu Pancasila. 6. Keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Dari pernyataan di atas, yang termasuk makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditunjukkan dengan nomor A23 dan 5, B34 dan 6, C12 dan 4, D45 dan 6. Jawaban yang benar adalah D. Yang termasuk makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia yang mencapai tingkat yang menentukan, dasar negara yaitu Pancasila, keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. 19. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini mengandung arti bahwa A. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan dan individu. B. Kepentingan pribadi penyelenggara negara di atas kepentingan negara dan golongan. C. Kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi dan penyelenggara negara. D. Penyelenggara negara kepentingannya di atas kepentingan negara dan golongan. Jawaban yang benar adalah A. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya itu setiap warga negara itu wajib mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. 20. Pokok pikiran kedua pembukaan WUD 1945 adalah negara, A. Yang berkedaulatan rakyat, B. Melindungi segenap bangsa Indonesia, C. Berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, D. Hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. 21. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. B. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan, perwakilan. D. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan, ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat, dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 22. Pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, merupakan penjabaran dari sila, A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Jawaban yang benar adalah A. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
23, Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok pikiran, A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Kedaulatan rakyat, D. Keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah B. Bunyi pasal 29 ayat 1 dan 2. 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat, menurut agamanya dan kepercayaannya. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 24. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 persatuan di lingkungan keluarga adalah A. Hidup rukun dengan saudara, B. Ikut serta dalam belajar kelompok, C. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawaban yang benar adalah A. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 persatuan di lingkungan keluarga adalah hidup rukun dengan saudara. 25. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 keadilan sosial di lingkungan sekolah adalah A. Hidup rukun dengan saudara, B. Melaksanakan piket kelas dengan baik, C. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawaban yang benar adalah B. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 keadilan sosial di lingkungan sekolah adalah melaksanakan piket kelas dengan baik. 26. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat adalah A. Melaksanakan setiap norma yang berlaku dalam masyarakat, B. Ikut serta dalam menyukseskan pemilihan KU di desanya, C. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, D. Melaksanakan tugas ronda. Jawaban yang benar adalah B. Sikap positif yang ditampilkan dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945, kedaulatan rakyat di lingkungan masyarakat, adalah ikut serta dalam menyukseskan pemilihan KU di desanya. 27. Perhatikan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. 1. Sikap individualisme, 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia, 3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, 4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari pernyataan di atas, merupakan sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara yaitu nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah D. Sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 28. Makna dari suatu negara memiliki kedaulatan antara lain, A. Menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya, B. Menjadi negara yang maju dan sejahtera, C. Memiliki kekayaan yang melimpah, D. Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi negara lain. Jawaban yang benar adalah A. Negara yang memiliki kedaulatan rakyat berarti menjadi negara merdeka sejajar dengan negara lainnya. Negara yang merdeka sudah pasti berdaulat, sebab kedaulatan mengacu pada kekuasaan tertinggi dalam menjalankan negara atau daerah.
29. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, di antaranya adalah asli yang memiliki arti kekuasaan, A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti, D. Merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Jawaban yang benar adalah B. Sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin, yaitu, 1. Permanen yang memiliki arti kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri, 2. Asli memiliki arti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, 3. Bulat artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, 4. Tidak terbatas bermakna kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. 30. Perhatikan bentuk kedaulatan berikut ini. 1. Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran rakyatnya. 2. Kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. 3. Kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri. 4. Kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Dari pernyataan di atas, yang merupakan bentuk kedaulatan keluar ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 3, dan 4, B1, 2, dan 3, C2 dan 4, D1 dan 3. Jawaban yang benar adalah C. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain, yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bentuk kedaulatan keluar antara lain yaitu, kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuatan lain, dan kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa dan negara lain. 31. Berikut ini sebagian dari tokoh teori kedaulatan: 1. Agustinus, 2. Jean Bodin, 3. Krabbe, 4. J. Rousseau, 5. Thomas Aquinas. Tokoh-tokoh yang merupakan tokoh teori kedaulatan Tuhan adalah A1 dan 2, B1 dan 5, C2 dan 3, D4 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Manusia yang berkuasa sebagai pemimpin di suatu negara, hanya wakil yang dikehendaki Tuhan untuk memimpin. Negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah Jepang. Tokoh teori ini adalah Aurelius Augustinus dan Thomas Aquinas. 32. Pernyataan berikut ini bukan merupakan pokok-pokok pemikiran teori kedaulatan negara. A. Keberadaan hukum merupakan kehendak negara. B. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam negara. C. Hukum dan segala kegiatan pemerintahan merupakan kehendak negara. D. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri. Jawaban yang benar adalah B. Ciri-ciri dari kedaulatan negara adalah, keberadaan hukumnya sendiri ditentukan dan berdasarkan dari kehendak negara, hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kehendak negara tanpa campur tangan dari hal luar. Kekuasaan tertinggi dalam negara adalah dipegang oleh negara atau segelintir golongan yang menjalankan pemerintahan di negara tersebut. 33. Perhatikan prinsip-prinsip kedaulatan berikut ini. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Presiden dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. 4. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. 5. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Berdasarkan pernyataan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 3, dan 4, B3, 4, 5, dan 6, C1, 2, 5, dan 6, D2, 3, 4, dan 5.
Jawaban yang benar adalah C. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah, negara Indonesia adalah negara hukum, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 34. Perhatikan perbandingan demokrasi berikut ini. Perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang tidak benar ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut adalah merupakan asas pemilihan umum yakni, A langsung, B umum, C bebas, D rahasia. Jawaban yang benar adalah B. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu, tanpa diskriminasi berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. 36. Perhatikan ciri dari sistem pemerintahan berikut ini. 1. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. 2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 3. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. 5. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, Kaisar. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B3, 4, dan 5, C1, 3, dan 5, D2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Terdapat beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, seperti adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, Kaisar. 37. Lembaga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yang berfungsi sebagai badan legislatif adalah A. Presiden dan DPR, B. DPR dan MPR, C. DPR dan MA, D. MA dan MK. Jawaban yang benar adalah B. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Presiden, 2. Majelis Perwakilan Rakyat, 3. Gubernur, 4. Dewan Perwakilan Rakyat, 5. Bupati, 6. Wali Kota. Dari data di atas, yang termasuk kekuasaan eksekutif menurut pembagian kekuasaan negara ditunjukkan dengan nomor A1, 2, 4, dan 5, B1, 3, 5, dan 6, C2, 3, 4, dan 5, D2, 3, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah B. Pembagian kekuasaan negara adalah pembagian wewenang yang saling bekerja sama. Bagian tersebut contohnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 39. Perhatikan cerita berikut ini. Ayah Nani seorang penegak hukum. Ayah Nani menduduki posisi ini karena diajukan dan ditetapkan oleh Presiden. Ia salah satu orang dari 3 penegak hukum yang diajukan oleh Presiden. Sewaktu ada perselisihan dalam hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala daerah, Ayah Nani menjadi orang yang mengadili.
Berdasarkan cerita pada soal, Ayah Nani bekerja pada lembaga A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawaban yang benar adalah C. Pada pasal 24C ayat 1 menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang berarti MK juga berwenang menyelesaikan sengketa dari pemilu. Pada pasal 24C ayat 1 menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang berarti MK juga berwenang menyelesaikan sengketa dari pemilu. 40. Perhatikan wewenang berikut ini. 1. Mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya. 4. Memberikan grasi kepada narapidana. 5. Membuat undang-undang. Pernyataan yang menunjukkan wewenang Majelis Perwakilan Rakyat ditujukan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah A. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya.